Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini adalah keuanganmu di masa akan datang ataupun beberapa hari ke depan ya, ataupun mungkin bisa sampai saat ini sudah terjadi ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan energimu dan apa pesan semesta untuk kamu ya. Tentang prediksi keuangan kamu di hari mendatang, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum itu jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, berikan energimu ya Gemini sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. Gemini, keuanganmu di hari mendatang. Gemini, kita lihat apa yang terjadi. Dan maaf agak sedikit berisik ya, karena anak saya lagi bermain ya. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video ya. Dan semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, kita lihat apa yang terjadi, ataupun apa yang akan terjadi ya. Ini bisa yang sudah terjadi ataupun mau terjadi ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Wow, saya lihat di sini keuangan kamu ada selebrasi ya. Entah ulang tahun, entah pernikahan, lamaran, atau kamu baru jadian, ataupun mungkin kamu ada perayaan ya. Jadi beberapa duitmu, tabunganmu ya akan keluar. Wah, hati-hati. Tetapi karena kamu penuh dengan sukacita, sehingga ya anggap aja kita berbagi berkat ya, nggak jadi masalah kalau kamu happy. Cuman hati-hati jangan sampai kebablasan habis. Ingat ya, harus punya takaran juga. Jadi kamu punya budget contohnya 5 juta ya sudah, berarti kamu pakai untuk selebrasi 1 juta aja. Jangan kamu pakai malah diprediksi 1 juta langsung ujung-ujungnya habis 5 juta, karena kadang biasa seperti gitu. Jadi kalau macam contoh kamu maunya budget supaya tetap 1 juta ya berarti kamu pengeluarannya budgetnya 500, supaya pada saat ada lebih-lebihnya ternyata pengeluarannya cuma 1 juta 2 jutaan, masih ada tabungan 3 juta. Ini contoh ya, karena biasa kita bilang targetnya cuman, atau mungkin contoh kamu yuk kita pergi jalan-jalan sama sahabat ya atau pasangan, ujung-ujungnya cuman jalan-jalan doang tapi ya uang habis keluar 1 juta. Ini contoh. Jadi jangan sampai karena keinginan, mungkin karena hari besar ya, mungkin mau tahun baru, mau Natalan ya ke depan ya, karena kita sampai energinya sampai akhir tahun ya. Keuangan kamu mungkin kamu dapat bonus ya, akhirnya kamu mengadakan selebrasi, perayaan ya, akhirnya uang kamu habis ataupun keluar dengan kondisi sebenarnya nggak perlu gitu, barang-barang itu nggak perlu dibeli tapi kamu beli karena keinginan. Nah ini hati-hati, harus bisa fokus pada tujuanmu ya. Kamu maunya apa, menabung ataukah berwirausaha ataukah apa. Harus tegas, harus bisa memilih. Jangan kamu disetting orang, harus kamu yang berusaha sendiri ya. Harus tenang, harus memikirkan, jangan gegabah dalam mengambil sikap, jangan mengambil gegabah dalam mengambil keputusan. Ingat, rezeki kamu ke depan bagus ya Gemini, terang lah seperti itu, ada cahaya ya. Jadi jangan sampai kalap mata kamu, wah saya dapat bonus akhir tahun, saya dapat tunjangan akhir tahun, gaji, wah reward, macam-macam. Akhirnya kamu beli maaf elektronik baru, sebenarnya HP kamu masih bagus, kamu beli HP baru padahal sebenarnya HP kamu masih bagus, ataupun laptop baru, ataupun ini baru itu baru ya. Kalau barang lama masih
bisa dipakai dulu. Jangan sampai karena bosan kamu ganti baru. No. Ya. Hati-hati. Ya tuh, banyak pengeluaran tak terduga. Hati-hati ya. Karena saya lihat di sini ada juga yang mau datang kepada kamu mungkin pinjam duit, ajak-ajak sana sini ya. Kalau ajak produktif nggak apa-apa ya. Contohnya yuk kita kerja ya. Atau kita bikin konten, kita keluar bikin konten nggak jadi masalah. Tapi kalau macam contoh untuk hura-hura, pinjam duit, ikut investasi ini itu, nggak usah, ngapain ya. Investasi kalau investasi yang real aja gitu, jangan yang tidak real ya. Jadi itu pesan semesta, sambil saya berikan pesan semesta sambil kamu saya melihat ke depan ya. Ternyata kamu, saya lihat di sini akan jauh lebih baik ya, juga ya, karena mungkin ada bantuan. Mungkin ya contohnya pimpinan kamu suka dengan dirimu ya, cara kerjamu akhirnya diberikan bonus, ataupun mungkin kondisinya kamu menjadi kepala cabang, naik jabatan, ada beberapa di sini sehingga mempengaruhi finansial kamu. Ataupun juga mungkin kondisinya di sini kamu ada dapat warisan dari orang tua, ataupun mungkin modal dari orang tua, ataupun bahkan mungkin kamu punya pinjaman yang kamu lagi agunkan, ataupun mungkin kondisinya kamu lagi bukan agunkan juga, pinjaman yang lagi kamu ajukan, bukan agunkan ya, maaf, ajukan akhirnya di ACC ya. Jadi ada bantuan-bantuan, entah bantuan dari manapun, itu salah satu contoh ya. Ada beberapa contoh yang tadi saya bilang, entah dari pihak bank, keluarga, atau pimpinan, ataupun apapun. Tapi masih banyak rezeki-rezeki tak terduga lainnya yang akan datang kepada kamu ya. Tuh, gaya hidupmu harus kalau dibilang gaya hidup ya, pokoknya intinya kamu jangan ikuti gaya hidup orang lain. Harus lihat apa yang saya butuhkan, itu yang harus kamu beli. Kalau seandainya kamu nggak butuh ya jangan dibeli ya, itu sama saja pemborosan. Dan harus bisa lebih betah di rumah, jangan terlalu banyak keluar ya. Keluar kalau kerja ya nggak jadi masalah, tapi kalau keluar untuk jalan-jalan nggak usah. Kenapa? Karena itu hanya mengeluarkan biaya ya. Contoh kamu punya uang, oke saya mau belanja, nggak belanja, cuman pasti belanja. Kalau kamu keluar, yakin ya, entah kamu beli permen, entah beli air, itu kan duit juga. Mau pipis di tempat, contoh ya, tempatnya nggak bayar, oke. Tapi kalau dapat tempat yang harus bayar ya keluar duit juga gitu. Ini contoh. Terus bensin ya. Jadi kamu harus juga lihat dari segi itu ya. Tuh, semesta mau sampaikan kepada kamu harus berjuang. Tingkatkan apa yang kamu dapatkan saat ini ya, dan harus menikmati, jangan ada beban. Saya lihat di sini penuh dengan beban, tekanan, ya. Untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, rezeki banyak, itu kamu harus berjuang tetapi tanpa tekanan. Artinya mengerti berjuang tanpa tekanan ya, berjuang nyaman gitu. Saya melakukan ini karena saya suka. Saya melakukan ini karena ibaratkan ya sudah, ada hasil tidak ada hasil ya sudah, yang penting saya happy. Karena hobi. Jadi kembangkanlah talentamu, hobimu ya, supaya hidupmu jauh lebih baik. Jangan hanya mau disuap ya, harus kamu berusaha juga untuk bisa mengembangkan. Jadi kamu bisa makan sendiri, jangan disuap. Kamu punya potensi apa, contohnya kamu punya cita-cita mau membeli apa ya, yang kamu inginkan, itu kamu harus tahu, oke, saya inginkan itu, berarti ada targetnya. Contohnya targetnya 5 juta sebulan saya harus tabung. Nah itu kamu lihat penghasilan kamu berapa, pengeluaran kamu berapa, tabungan berapa. Kalau belum bisa, berarti ya harus ada sesuatu yang inovasi baru yang harus kamu lakukan supaya bisa mendapatkan 5 juta itu per bulan, 5 juta tabungan 5 juta per bulan. Nah itu harus semesta mau kamu lebih produktif ya, dari talentamu, dari bakatmu, supaya hidupmu jauh lebih baik. Ada bertanya kemarin ya, Kak Ica, saya mau berusaha, tapi saya ini dari keluarga miskin, nggak punya modal ya, nggak punya modal, terus ya tingkat komunikasi juga ya kayak kurang bagus ya. Saya bilang, kamu punya bakat tidak? Ada, yaitu kembangkan bakatmu. Bakat itu kan dari lahir, yang kita sudah punya. Ibaratkan gini, kalau orang tua memberikan bekal kamu, entah bekal warisan, ataukah bekal dalam pendidikan, atau bekal apapun, tapi kalau Tuhan sudah memberikan bakatmu dari lahir, itu yang kamu kembangkan tanpa modal, tanpa apapun. Cuman sekarang kamu mau gerak tidak, itu saja, karena malas gerak dan tidak pede.
Padahal sebenarnya kenapa harus tidak pede? Kamu punya bakat yang tidak dimiliki dari orang lain. Terkadang kamu tidak pede karena kamu mengikuti langkah orang lain yang tidak kamu punya. Contohnya dia bakatnya dagang, kamu ikut dagang padahal kamu nggak suka dagang. Akhirnya yang tadi saya bilang, kamu tidak menikmati kerjamu itu. Contohnya kalau kamu seandainya bakatnya sebagai penyanyi, ya kembangkan bakatmu, suaramu. Mungkin kamu ada bakat penyanyi tapi aduh suara saya masih latihan, masih fals, latihan. Ini contoh kalau kamu tahu bakat kamu, ya. Lucunya kalau nggak sudah tahu bakatnya tapi nggak pede, nggak ini, nggak itu, sudah. Sama saja kamu tidak mengembangkan talentamu. Karena bakat juga kalau tidak diasah ya sama saja bohong. Orang itu perlu latihan. Tetapi kalau sudah ada bakat itu nggak terlalu ngoyo-ngoyo kayak orang yang tidak bisa, yang tidak punya bakat, yang dari awal itu ibaratkan kamu udah punya 50%, tinggal 50%-nya lagi kamu asah. Ya, contohnya, kamu yang harus bisa melamar kerja ataupun menawarkan diri untuk bisa nggak saya kerja di kafe ini sebagai penyanyi. Bukan orang kafe, orang apa yang datang ke kamu, no. Ataupun mungkin weddingan, mau nggak saya kasih kamu kerja sama dengan IO atau WO ya, untuk kamu mengisi suara di nyanyi ya, singers di acara mereka. Kamu kerja sama. Ataupun mungkin kondisinya kamu buka YouTube, kamu nyanyi di YouTube, ataupun apa yang bisa menghasilkan sedikit apapun tetap disyukuri. Itu adalah bakat yang tanpa perlu modal. Modal karena sudah ada bakatmu, sudah ada dalam dirimu. Sekarang bakatmu apa? Ini kan contoh tadi saya contohkan. Nah ini semesta mau sampaikan kepadamu. Untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kembangkan bakatmu. Nah ini ke depan kamu bagus ya. Cuman akan jauh lebih baik kalau kamu bisa mengembangkan bakatmu lagi. Seperti gitu ya. Dan hati-hati ada orang yang mau datang hanya untuk toksik ke dalam dirimu. Kamu yang harus bisa tahu. Tadi saya bilang ya, di sini harus ada sisi ketegasan dalam dirimu, yang mana kamu harus bisa menentukan pilihanmu. Jangan sampai kamu dimanipulasi atau hanya dimanfaatkan orang-orang tak bertanggung jawab. Ya, cerdas dalam memilih sahabat. Seperti gitu. Kita baik tapi jangan terlalu baik. Karena kalau kita terlalu baik, ya akan dimanfaatkan. Tapi kalau kita terlalu berlogika, jangan sampai kita terlalu sombong dan angkuh. Nah ini hati-hati, harus seimbang ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.